Hai Sobat Baper, udah balik lagi nih sama aku Karneta dan juga kembali lagi dengan narasumber kita hari ini, Mas Erwin. Gimana Mas? Masih aman ya kita ya? Segmen kedua. Aman. Saya yang nggak aman, kebanyakan cengok kali. Tapi kita lanjut aja ya Mas, ngobrol-ngobrolnya. Mas Erwin kan berprofesi sebagai produser nih. Saat pertama kali Mas Erwin menangani sebuah band atau musik gitu, hal apa yang didapati sama Mas Erwin waktu pertama kali hands on tuh? Hal yang pertama didapat tantangan. Kenapa? Karena pas kita mau jadi produser kan harus bisa semua genre. Otomatis tiba-tiba ada klien datang mau rekaman, Mas mau bikin musik yang kayak gini. Terus kita tuh belum pernah gitu bikin musik kayak gitu kan. Iya. Referensinya apa? Ini. Akhirnya tapi dari tantangan itu kita belajar. Karena orang ada datang kan, dia pesan lagu kayak gini, terus pas dia ngerekam itu paling cuma guide-nya dia main gitar terus nyanyi. Oke, udah, tolong bikinin musiknya Mas kayak gini ya. Oke, pas dia pulang langsung ngulik gitu. Oh, musik gini tuh kayak gini. Nah, itu yang kita dapat ilmu baru akhirnya, karena kita ditantang klien itu musik gini. Pokoknya kita bilangnya iya aja bisa. Ini bisa Mas, bisa gitu. Palu gak ada lagi ya? Iya. Dari situ tuh akhirnya udah terbiasa. Oh ternyata sebelum klien datang itu kita udah harus punya referensi banyak. Karena genre musik kan nggak cuma populer, nggak cuma dangdut. Akhirnya Mas Erwin ngulik terus? Ya, semua genre musik didengar. Mas Erwin gimana sih caranya meracik karya musik yang dikatakan, ya meskipun ini agak ini ya, aku agak setuju nggak setuju nih sama pertanyaan nih. Karena caranya meracik karya musik yang dikatakan berhasil secara komersil. Sudah tak tebak pertanyaannya ini. Makanya, karena tadi off cam udah kita bahas ya. Gimana Mas? Berhasil secara apa? Komersil. Secara komersil. Berhasil secara komersil itu, kalau prinsip aku ya, bermusik itu 99% usaha, 1% itu udah keputusan Tuhan. 1%-nya itu lucknya. Jadi kalau berhasil secara komersil, berarti Anda dapat 1%-nya itu dari 99% usaha tadi. Nah, Mas, kalau Mas Erwin gitu, hal yang Mas Erwin lakukan untuk menyiasati hal tersebut gitu, nggak bisa manggung, ya. Itu gimana tuh Mas? Ya, yang pasti kalau dari segi bandku sendiri kan, apa GME, yang pasti nggak ada manggung kan. Kalau dari segi produksi yang ada di studio ini, kegiatan di aktivitas di studio, alhamdulillah justru meningkat. Justru meningkat karena ya mungkin orang nggak bisa kemana-mana kan. Akhirnya yang musisi-musisi lain dia ngulik di rumah, malah dapat lagu baru. Mungkin selama 1 tahun dia bisa dapat 20 lagu gitu kan. Wah, tak rekam di Mas Erwin misalnya gitu kan. Bener. Aku berharap tahun depan COVID udah nggak ada, akhirnya aku bisa rilis 1 album baru kan gitu kan, banyak yang kayak gitu kemarin. Gila. Ada berapa band ya? Aku nanganin 2 band dia bikin album semua selama COVID. Karena mereka akhirnya inspirasi itu akhirnya mereka matengin di rumah karena. Iya, karena lebih banyak di rumah, dia lebih banyak ngulik. Kan WFH kan, misalkan biasanya ngantor terus dia di rumah. WFH kan paling depan laptop sebentar gitu, langsung bikin lagu lagi. Ya, alhamdulillah waktu itu tertolong oleh aktivitas studio. Luar biasa. Mas, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Skena musik di Semarang itu kan banyak banget variannya. Kayak pop, indie, metal, atau yang lain-lain. Nah, kalau dilihat-lihat kan sangat beragam. Kalau dari Mas Erwin sendiri, genre musik apa yang mungkin membuat Mas Erwin kesulitan atau ada tantangan tersendiri saat produksi? Genre musiknya dangdut. Tapi ada yang produksi di sini Mas? Pernah ada. Pernah ada. Sulitnya kenapa Mas?
Dangdut itu kadang kliennya itu requestnya macam-macam, dan dia menjelaskan apa ya, dia request itu menjelaskan bahasa itu kan bahasa yang kadang kita nggak bisa ngerti. Misalnya dia bilang, mas bassnya kurang gelanggem. Dulu kan aku nanya, apa itu gelanggem? Pokoknya gelanggem mas. Enggak, gelanggem tuh yang gimana? Dia juga bisa jelasin, aku juga nggak ngerti gitu kan. Dia, mungkin dari segi komunikasinya bahasa itu beda gitu. Mas kurang gelanggem. Terus icik-iciknya tuh loh mas kurang kenceng. Icik-icik tuh apa pak? Setelah ketemu, oh tamborin misalnya. Oke, tamborin. baik. Siap. Gitulah contohnya. Tuh lucu banget. Terus mas, ketukan gendang itu kurang piye ya loh. Dia juga nggak tahu loh. Kita kan kurang piye ya mas. Ya piye itu kayak gimana? Nggak tahu. Sampai kita tak bayangin Mas Erwin kayak, hah gimana? Tapi Mas, jujur ya, ini agak melenceng juga nih. Kosakata kayak misalnya, ini aku masih nggak nemu sekarang, karena kita di Semarang ya. Mood kita misalkan, aku lebih seneng main gitar di teras belakang rumah sore-sore. Itu kan manajemen mood kan? Bener. Kalau kita main gitar pas siang-siang di lampu merah kan nyari lagu nggak mungkin. Kan gitu. Kan manajemen mood kita sendiri kan yang tahu kita sendiri. Betul. Gitu. Luar biasa. Jadi misalkan gini nih, di ruangan ini aku kasih ada tanaman. Oh, biar pas lagi suntuk, moodnya lagi turun, kita lihat itu lagi, moodnya naik lagi. Terus dikasih aromaterapi misalkan. Itu kan ada aromaterapi di ujung tuh. Jadi aromanya biar enak. Kan kita sendiri yang tahu. Betul. Gitu. Yang pertama itu sih kalau menurut aku manajemen moodnya harus benar dulu. Wow, luar biasa sekali. Oke, Mas, kita bakal lanjut lagi ke segmen berikutnya tentang bagaimana caranya memproduksi musik di tempatnya Mas Erwin. Pada mau tahu mungkin ya, sobat-sobat Baper di rumah. Tapi kita stay tune terus. Kita bakal balik lagi abis ini di Baper, bahas entrepreneur sama aku Karmeta dan juga Mas Erwin.